Si paling perdana. Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Bea Cukai Kementerian Keuangan berhasil menghentikan penyelundupan 214 bungkus ganja Thailand ke Liverpool, Inggris. Tersangka berinisial AS dan MM ditahan dengan ganja ditemukan di Bekasi dan Jakarta Timur. Para tersangka dijerat dengan pasal 114, 132, dan 113 Undang-Undang Narkotika. Informasi selengkapnya dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia, Kevin Manoy menghantarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi hari ini, Senin 5 Agustus 2024. Berikut fokus utama kami untuk malam ini. Sempat terjerat kasus tewasnya Brigadir J, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal pada Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan bebas bersyarat. PJ Gubernur Jakarta Heru Budi cabut KJP siswa yang merokok dan main judi online. Dalam DNP International News, kesaksian warga ungkap detail baru pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan akan mencabut kartu Jakarta Pintar bagi siswa perokok, termasuk yang menggunakan rokok elektronik atau vape. Hal ini disampaikannya dalam acara penyuluhan narkoba untuk pelajar SMA, di mana ia menekankan bahwa merokok tidak memiliki nilai positif dan hanya membuang-buang uang. Heru juga menyinggung bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi di dunia, sehingga Pemprov DKI Jakarta berupaya membuat bantuan KJP lebih tepat sasaran dengan mencabut status penerima bagi pelajar yang terlibat tawuran, pinjaman online atau pinjol, serta judi online atau judol. Berita selengkapnya dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal atau Karopaminal pada Divisi Propam Polri, Hendra Kurniawan, telah mendapat pembebasan bersyarat terkait kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J yang menyeret Verdi Sambo. Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Permasyarakatan Kemenkumham, Dedi Edward Eka Saputra, mengkonfirmasi bahwa Hendra bebas sejak 2 Juli 2024 dan akan menjalani pembimbingan di Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan hingga 8 Juli 2026. Sebelumnya pada 10 Mei 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Hendra dengan hukuman penjara 3 tahun atas kasus perintangan penyidikan terkait pembunuhan Brigadir J. Imbasnya, Hendra dipecat dengan tidak hormat oleh KKEP Mabes Polri. BNN dan Bea Cukai Kemenkeu berhasil menggagalkan penyelundupan 214 bungkus ganja asal Thailand ke Liverpool, Inggris dengan berat neto 113 lebih kilogram. Penyelundupan ini bermula dari informasi petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang mencurigai paket kiriman dari Thailand pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Barang haram tersebut dikirim oleh BN, sedangkan tersangka AS dan MM telah ditahan. Ganja ditemukan di 2 tempat, yaitu di Bekasi dan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Berbagai rasa ganja ditemukan, termasuk Strawberry Haze dan Tropical Passion. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 132 ayat 1, dan pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ganja dikirim melalui jasa ekspedisi PT HL, namun berhasil diungkap oleh petugas BNN dan Bea Cukai. Para tersangka AS dan MM diamankan atas perbuatannya. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf meminta kepada kader GP Ansor dan Banser untuk tetap disiplin dan menahan diri sampai ada perintah bertindak.
Hal ini disampaikan kepada ratusan anggota Banser di kantor PBNU Jakarta pada hari Senin 5 Agustus. Yahya mengakui gejolak emosi yang dirasakan kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia terkait situasi terkini. Ia menegaskan pentingnya tetap dalam disiplin kader dan menjaga solidaritas. Yahya meminta kader Ansor dan Banser untuk tidak bergerak sendiri-sendiri dan mempercayakan langkah ke depan kepada pimpinan NU. Sebelumnya, hubungan antara PKB dan PBNU memanas saat PBNU ingin mengkaji ulang hubungan dengan PKB. Masa aksi yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur juga menuntut mundurnya Yahya dan Saifullah Yusuf dari PBNU. Terima kasih sahabat DNP, Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. DNP International News. Kita masuki DNP Internasional. Sebuah laporan saksi mata mengungkap situasi saat Ismail Haniyeh, pemimpin Biro Politik Hamas, dibunuh di Teheran, Iran. Suara keras dan raungan terdengar pada Rabu dini hari di Tohal, wilayah pegunungan yang menghadap kediaman Haniyeh. Meskipun ada suara keras, tidak ada ledakan dari stasiun Tohal. Menurut Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, rudal ditembakkan dari luar area Wisma Haniyeh, mungkin dari pegunungan Tohal. Tohal sendiri adalah gunung dan resor ski dekat Teheran dengan puncak tertinggi 3.963 meter di atas permukaan laut. Setelah insiden, intelijen Iran langsung menyelidiki Tohal. IRGC menemukan proyektil jarak pendek dengan hulu ledak 7 kg. Dugaan bahwa proyektil itu berasal dari luar Iran menyebabkan serangkaian teori termasuk penanaman bom di Wisma Haniyeh. Namun, tidak jelas bagaimana bom bisa diselundupkan karena Wisma sangat dijaga ketat oleh IRGC. Pejabat Timur Tengah juga percaya bahwa Haniyeh tidak diserang rudal karena keamanan sedang ditingkatkan menjelang pelantikan Presiden Iran. Beberapa pejabat meyakini bahwa Israel menyelundupkan bom ke Wisma ketika keamanan longgar. Kita masuk ke berita olahraga. Pelita Jaya Jakarta berhasil menjadi juara IBL 2024 setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dalam game ketiga final dengan skor 7-3, 6-5. Pertandingan berlangsung sengit dan keras serta dengan intensitas tinggi dari kedua tim. Meskipun Satria Muda unggul di kuarter pertama, Pelita Jaya berhasil bangkit dengan mencetak 23 poin berturut-turut di kuarter kedua. Anthony Bin Junior dan Muhammad Arigi menjadi pemain kunci bagi skuad asuhan Johannes Wiener dengan Bin mencuri 6 bola dan mencetak 23 poin, sementara Arigi mencetak 13 poin. Pemain bintang PJ, KJ McDaniels juga membantu dengan mencetak 13 poin. Sementara Satria Muda, Reynaldo Garcia Zamora mencetak 18 poin, Abraham Damar Grahita 15 poin, dan Artem Pustovi 13 poin. Namun hal tersebut tidak cukup untuk mengalahkan Pelita Jaya. Brandon Jawato juga berperan penting dengan kontribusi dalam pertahanan dan mengatur serangan, walaupun ia hanya mencetak 2 poin untuk Pelita Jaya. Dengan kemenangan ini, Pelita Jaya berhasil meraih gelar juara IBL kedua mereka setelah sebelumnya kalah dalam 3 final berturut-turut dari 2021 hingga 2023. Demikian tadi DNP Evening News. Tetap dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. Berbagai berita faktual dan terkini lainnya juga dapat Anda baca di situs kami dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia, dan selamat beristirahat.